selamat siang, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda di tengah minggu ini, karena ini hari Kamis. Semoga Anda baik dan selalu sehat dalam hidup ini dan mencapai apa yang Anda rencanakan dan Anda impikan. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Di website, Anda bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Di Facebook, Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id, dan di Instagram, Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Di channel-channel tersebut Anda bisa mendapatkan informasi seputar seminar-seminar online yang kami selenggarakan. Baik, sahabat pembelajar, di setiap hari Kamis siang jam 2 kita ketemu dengan orang yang luar biasa. Beliau adalah Mas Danang Priyadi SPD MMCTM. Beliau sudah hadir di tengah kita. Beliau ini adalah storyteller, writer, and author, dan juga Kepala Sekolah Tamrin Adventist Academy Penang Ranti, Jakarta Timur. Instagramnya kalau belum follow, langsung saja follow sekarang juga, @danang_priyadi27. Kita sapa dulu Mas Danang. Selamat siang Mas Danang. Semangat pagi, 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 pagi. Yes, oke. Bagaimana kabarnya Mas Danang? Luar biasa, hatiku gembira. Wah, ini apa namanya, kostumnya beda ini. Spesial ya. Ada kegiatan ya Mas ya? Ceritanya ini kan tanggal 26 Maret nanti akan ada pentas musik. Lalu sekolah kami diminta partisipasi. Nah ini minta tolong anak-anak kan belum pada siap. Ya sudah, saya ngasih contoh. Saya mencoba membawakan puisi yang kemarin itu saya pernah menjadi juara lomba baca puisi di Serang, Banten. Nah itu saya praktekkan, tadi saya belajar, lalu saya rekam, sudah saya kirim ke Mas Dewa, nanti lihat. Ya. Ya, oke. Sukses untuk acaranya. Dan siang hari ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang yang luar biasa ya, Mas Ruri vs The Olympians, ya kisah seorang anak tukang baja yang menjadi juara catur dunia di Yunani dan mendapat gelar master ini, Mas. Mas Ya. Danang akan membahas itu ya. Yang ini Ya. pasti sangat menginspirasi kita semua untuk bekal kita di hari ke depan untuk mencapai keberhasilan yang lebih baik lagi ya. Dan untuk Ya. Anda sahabat pembelajar yang sudah join siang hari ini, saya ingatkan Anda nanti bisa bertanya atau sharing apapun, bisa tulis di Zoom group chat atau juga langsung buka mic, sekaligus kalau bersedia buka kamera. Oke, Mas Danang bisa langsung aja untuk kisahnya ini bagaimana Mas Ruri ini. Jadi dulu saya ikut Ayu ya, ikut Ayu ke Cempaka Putih. Di situ saya diajak ke rumah seorang tukang bajai, anaknya itu namanya Mas Ruri. Jadi tempatnya sederhana sekali, ya satu papan itu di atas kayak rumah panggung gitu. Di situ ada 4 orang tidur bersama-sama di situ hanya dengan kayak satu papan, itu bukan kasur atau tempat tidur pada umumnya ya. Ya sederhana gitu. Lalu saat itu Mas Ruri kalau nggak salah masih SMP. Jadi ceritanya siap sore atau waktu senggang itu siang seperti kayak sekarang ini, itu banyak orang-orang main catur di sekitar perempatan pinggir jalan situ itu. Kebanyakan karena tukang bajai sama Mas Ruri, terutama kakaknya sama bapaknya. Suatu saat ada tukang roti lewat, ya biasa kan, ti roti, gitu kan. Ya namanya anak ya, siang begini kita pun juga bisa ya, rasa lapar itu ada ya. Lalu ya biasa, kalau seorang anak kan minta pada bapaknya, ya Pak beliin roti. Terus bapaknya juga iseng, kalau kamu bisa mengalahkan main catur sama saya, nanti tak beliin roti. Ya kalau sekarang roti ilmu pada umumnya ya 7.000, 8.000 begitu ya. Lalu ya sudah, dia belum pernah main catur sama sekali tapi mencoba belajar. Dari belajar itu akhirnya dia menjadi istilahnya profesional.
Lalu apa yang terjadi? Akhirnya dia bisa mengalahkan semua orang yang di situ. Bahkan tukang-tukang bajai yang dulu merasa jagoan, yang menang gertak, akhirnya dikalahkan juga oleh Mas Ruli. Sehingga setiap kali mereka lagi berkumpul main catur, saat Mas Ruli datang, mereka kabur. Karena apa? Malu, takut dikalahkan oleh seorang anak kecil gitu. Lalu dia memang punya bakat untuk main catur itu. Dalam buku saya 70 cara bodoh hidup bahagia, memang di sana ada yang namanya 8 kecerdasan. Setiap orang itu pasti pintar, setiap orang itu pasti cerdas. Hanya beda-beda apanya ya kemampuannya, kepandaiannya. Ada yang cerdas secara matematika logikal, ada linguistik, lalu ada yang intrapersonal, interpersonal, musical, lalu kinestetik, lalu spasial, lalu natural. Nah ini yang namanya Mas Ruri ini punya kecerdasan matematika logikal juga, lalu kinestetik juga, kecerdasan gerak dan kecerdasan ya spasial. Spasial itu ruang, waktu, ngaturkan, main catur itu pengen bidak-bidak kan seperti itu. Lalu dia mencoba. Pada suatu hari ada lomba catur yang diadakan di Ancol. Karena mereka keluarga miskin, nggak punya uang, mereka itu berangkat dari rumahnya Cempaka Putih sampai Ancol itu jalan kaki, bayangkan, ya, jalan kaki. Lalu dia mencoba lomba catur nasional itu. Ya alhamdulillah, ya puji Tuhan, karena Allah meridhoi, ya, akhirnya dia menjadi juara 1. Nah luar biasa kan, juara 1. Berangkat jalan kaki, tapi pulang mereka menyandang gelar juara. Ya, sehingga ada banyak orang sukarela mengantar pulang ke rumahnya. Nah ini bagi saya suatu yang luar biasa. Lalu akhirnya apa? Setelah dia menang berbagai lomba, entah lewat sekolah atau kejuaraan umum, lalu dia oleh pemerintah Indonesia, ya mungkin Percasi ya, Persatuan Catur Indonesia, dikirim untuk lomba catur tingkat nasional, internasional yang waktu diadakan di Yunani. Ya, dia istilahnya orang dari yang nggak berada, orang kecil, badannya juga kecil. Sekarang berlomba di Eropa, di Yunani. Yang tahu sendiri, ya lawan-lawannya atau musuh-musuhnya itu orangnya besar-besar. Dari Eropa, misalnya dari Belanda, dari Amerika. Jadi dalam berlomba, bertanding, itu bukan sekedar ya lomba otak atau catur saja, tapi fisik juga main. Jadi saat mereka datang itu mereka ya pakai gertak sambal misalnya dengan kakinya menghentak-hentak kayak raksasa. Maka bisa judulnya itu ya Mas Ruri versus The Giant. Jadi dua tangannya prok sepatunya gitu. Tapi Mas Ruri tenang aja. Dan mungkin ini penting juga ujian mental dengan kakaknya, dengan ayahnya, dengan tukang-tukang bajai sehingga mental itu sudah matang. Ya. Makanya saat dibentak-bentak, bahkan bukan caturnya aja, mejanya digebrak, brak. Udah kecil dibentak ya, digertak-gertak ya, tapi dia tenang saja. Nah, ini pelajaran bagi kita juga ya. Dalam menghadapi masalah, situasi yang pelik, ya kita harus tenang. Bukan hanya itu saja, di Indonesia panas seperti ini. Di sana dingin luar biasa, ya. Saya pernah ke Jerman itu minus berapa ya? -3, -5 itu ya kelihatan matahari terang kayak tempat kita ini, tapi dingin. Di Cina juga gitu, -5 itu matahari bersinar terang tapi dingin. Jadi beda antara matahari bersinar dengan udara yang mungkin kena ada angin dari gurun dan seterusnya. Jadi dia diserang oleh beberapa hal. Ya alam dengan dingin itu, cuaca dingin, lalu dengan gertak-gertakan itu, ya. Tapi dia tenang saja. Dengan ketenangannya, dengan berserah pada Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan dan berdoa, Allah meridhoi dan akhirnya dia menjadi juara 1, ya. Juara 1 ya lomba catur internasional di Yunani. Karena bagusnya permainan, dia itu mendapat gelar master. Ya kalau Atut Adianto ya yang Indonesia itu kan Grandmaster. Sebetulnya dengan beberapa nilai tambahan
dan dia bertanding beberapa kali bisa ya menyamai atau mendapat gelar Grandmaster. Makanya sesampai di Indonesia dia bercita-cita ingin ya ketemu presiden, dan biasanya kalau orang-orang yang juara presiden undang, menghargai, dikasih penghargaan oleh presiden. Nah, minta supaya disekolahkan sekolah catur di Swiss dan belikan buku-buku catur. Meskipun buku-bukunya banyakkan bahasa Inggris, tapi paling enggak dengan ada gambar-gambar dan ilustrasi dia bisa belajar. Nah, suatu saat betul presiden itu memanggil ya supaya datang ke istana untuk diberi penghargaan. Nah, si Mas Ruri itu menulis surat ya yang isinya pokoknya minta supaya disekolahin catur di Swiss sama dibeliin buku-buku gitu. Nah, catatan dia masukkan dalam kantong ya, dia pulang sekolah. Nah, dia bangun lebih siang dari ibunya. Seorang ibu yang baik kan ya kalau sholat subuh gitu kan jam 4, setengah 4 sudah bangun. Habis sholat subuh, nah biasa kan ibu itu rajin ya masak nasi untuk anaknya, mencuci. Nah, karena celana si Mas Ruri ini kotor, dicuci sama ibunya. Ibunya juga tidak tahu bahwa di dalam kantongnya itu ada surat untuk presiden, nggak tahu gitu loh. Nah, setelah siang saatnya dia menghadap presiden, lalu dia mencari itu, mana celana saya itu? Nggak ada. Wah, dicuci sama mamanya itu, di jemuran. Dia cari kan, karena udah dikucek-kucek sama mamanya kan udah robek-robek. Dan tulisannya nggak jelas kan, karena sudah kena sabun dan dicuci gitu. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ya sudah, dia diantar ke istana dengan janji bahwa nanti saya akan sampaikan. Tapi karena begitu sibuknya kan nggak mungkin, karena yang mendapat hadiah kan bukan hanya Mas Ruri, banyak mungkin dari bidang-bidang lain juga diundang bersamaan. Lalu akhirnya apa? Lalu akhirnya kisah ini ditulis ya dalam novel Mas Ruri versus The Olympians, karena ini kayak memenangkan Olimpiade ya, Olimpiade catur gitu ya. Nah, kisah ini menarik bagi Ayu Widya yang membantu menulis buku saya hingga bestseller itu. Nah, dituliskan itu kisah itu. Nah, ini satu contoh yang luar biasa ya. Seorang anak ya punya cita-cita. Dengan harapan apa? Presiden membaca novel Mas Ruri versus The Olympian di sini dengan harapan nanti bisa membaca dan tahu bahwa dia itu pengen disekolahin catur di Swiss dan diberikan buku-buku catur supaya bertahan dan bisa menjadi Grandmaster seperti Atut Atianto. Nah, ini kisah semangat yang Ayu sampaikan itu bahwa jangan dilihat kita itu berasal dari siapa. Jangan takut dari orang kecil. Kita bisa jadi besar kalau kita itu berserah pada Allah, berserah pada Tuhan. Teosentris ya, mengandalkan Tuhan. Bukan antroposentris, mengandalkan diri sendiri. Kalau mengandalkan diri sendiri, kita sudah mungkin ya kedinginan di Eropa. Mungkin sudah ketakutan digertak-gertak oleh orang-orang yang besar-besar dari Eropa dan Amerika. Ya, tetapi karena Tuhan menyertai, ibarat Daud melawan Goliat, kalau kita pernah dengar kisah itu. Meskipun dia kecil ya, senjatanya hanya ketapel ya, Indonesia nggak asing lagi ya. Sementara Goliat pakai tameng besar, pakai pedang yang besar, tapi dengan bandil atau batu kecil di ketapel itu persis kena di tengah-tengah dahi Goliat jatuh. Nah, ini pelajaran yang luar biasa, selain secara duniawi, secara rohani bagi kita menguatkan. Dalam situasi sulit seperti pandemi ini, kalau kita berserah sama Tuhan, kita akan menghadapi semua tantangan dan bisa aman karena Tuhan menyertai kita. Banyak sebetulnya kisah yang bisa kita petik dari Mas Ruri ini. Contoh lain yang paling saya sebutkan adalah Muhammad Zohri. Nah, ini saya pakai baju ini karena tadi saya lagi rekaman membaca puisinya Chairil Anwar. Ya, nanti 26 Maret akan ada pentas seni. Saya diminta ngirim, mungkin nanti akan dimasukkan secara Zoom, disiarkan untuk salah satu peserta. Resital namanya. Resital itu bisa main piano, main musik, bisa deklamasi, bisa dialog,
lalu bisa membaca puisi. Kebetulan saya pernah menjadi juara membaca puisi yang saya bawakan dari Khairil Anwar ini tahun 87 dan menjadi juara 1. Salah satunya ya memang harus penampilan ini dijaga, intonasi dijaga, ya gerak, mimik, ya itu harus ditunjukkan. Oh ya ini ingat kemarin ada teman saya yang minta dinilai anaknya sedang berlomba puisi dan sedang menunjukkan storytelling dalam bahasa Inggris. Lalu saya diminta menilai. Sebetulnya kurang sedikit. Dia itu kurang jeda. Misalnya terima kasih, selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Misalnya, terima kasih sudah sampai di sini, sampai ketemu lagi. Terima kasih, sampai di sini, sampai ketemu lagi. Kurang dikit itu. Tapi alhamdulillah puji Tuhan, akhirnya yang namanya Wisanggeni ini, ya, itu juara 1 dengan nilai 980. Yaitu mungkin karena saya nggak tega untuk mencoba kasih jeda. Kalau enggak pasti nilainya 1000 atau sempurna. Tapi anyway tetap juara 1. Ya mungkin karena kurang sedikit itu. Waktu itu saya menilainya apa? Dia kamu hebat, great, ya, ya apa dalam mimik, dalam gerak, menguasai panggung, intonasi, ya itu saya nilai istilahnya itu great, luar biasa, amazing gitu. Maka dengan itu lalu menjadi PD. Nah ini pelajaran bagi Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan kisah ini ya. Untuk anak-anak kita tolong ya sampaikan hal yang positif. Kamu pintar, kamu bisa. Sehingga apa? Anak itu muncul percaya diri. Saya pernah dengar langsung dari Profesor Dr. Renat Kasali yang sekarang menjadi guru besar pasca sarjana Universitas Indonesia. Dia sampaikan kisahnya pada saat dia kuliah di Amerika. Saat kuliah dia disuruh menulis, membuat makalah, ya. Lalu dia serahkan pada dosennya. Dosen pembimbingnya menilai A, bagus. Dia heran, loh, saya ini nulis asal nulis saja. Apa yang salah saya tulis? Kenapa saya dikasih nilai A? Kenapa saya dikasih nilai bagus? Ternyata itu memang secara psikologis kita itu diangkat supaya kita itu percaya diri, punya harga diri, tahu identitas kita, bahwa kita itu orang yang baik, ciptaan Tuhan yang bisa luar biasa. Lalu sampai akhirnya ya tahu sendiri, dia mendapat gelar doktor, sekarang menjadi dosen atau malah direktur dari Pascasarjana UI, lalu mendapat gelar profesor doktor dengan pengalaman mengajar dan selama mengasuh di Pascasarjana UI itu. Nah ini contoh-contoh dari orang Indonesia yang hebat. Satu lagi untuk memotivasi ya selain Mas Rui, namanya Iwan. Iwan itu anak seorang tukang oplet. Mamanya itu penjual sayur di Malang sana, di Batu Malang. Ya, yang pernah jalan-jalan ke Malang tahu ya, di Batu banyak apel. Makanya dia kemudian bercita-cita, saya mau belajar IT karena sekarang IT maju. Dan saya pengen ya bekerja di Amerika. Dan betul dia bekerja di Amerika dengan cita-cita nanti supaya bisa membuatkan kamar-kamar untuk adik-adiknya. Ya, supaya bisa membelikan oplet atau angkot istilahnya sekarang itu untuk bapaknya. Lalu membantu membuatkan tempat untuk ibunya itu berjualan dengan pantas. Nah, betul di Amerika cukup lama sebetulnya, 10 tahun. Tapi ya tahu sendiri cukup berhasil ya. Uang bagi di sana sedikit, gajinya pakai dolar, kalau di Indonesia kan juga banyak. Nah, uang itu dikirim ke Indonesia, akhirnya bisa membangun rumah dengan beberapa kamar untuk adik-adiknya. Bapaknya bisa membeli oplet atau angkot. Mamanya bisa mempunyai tempat untuk berjualan di pasar, di Batu sana yang bagus. Dan setelah itu dia pulang untuk mengabdikan diri di Indonesia, ilmu yang dia peroleh di Amerika. Nah, dia tulis kisah ini ya seperti novel juga dengan judul Apel ya, dari Batu Malang ke apel Washington. Jadi warnanya hijau sama merah. Kalau apel Malang kan hijau ya. Apel mana lagi kalau Bapak Ibu lihat.
Kalau apel-apel dari New Zealand, dari Amerika, Washington itu merah ya. Makanya kalau dia ada acara seperti ini, biasanya dia bawa apel ya, dibagi para peserta gitu. Nah, itu Iwan dari Batu Malang. Saya senang ya melihat, mendengar kisah-kisah yang konkret dari Indonesia ini, yang membumi, yang bagi kita bisa untuk pelajaran. Saya pernah juga lihat seorang anak tukang becak ya, tidak malu diantar orang tuanya naik becak saat diwisuda di UGM. Ini luar biasa. Bahkan kemarin saya udah kirim ke Mas Dewa ya, Mas Dewa ya. Seorang anak tukang bajai di India ya, kita bersaudara Indonesia India ya. India itu juara 2 putri kecantikan di India ya. Tidak malu dia diantar bajai sama bapak ibunya, papa mamanya. Bahkan papa mamanya diajak foto, dipeluk ya. Papa mamanya, terutama mamanya lebih menangis ya. Terus coba dikasih mahkotanya supaya dipakai. Bahwa ini anakmu ya, meskipun anak tukang bajai tapi menjadi putri ya tercantik atau second atau kedua ya, runner up putri tercantik India tahun 2015 ya. Nah, ini pengalaman-pengalaman ini yang kita bagi atau saya share ke Bapak Ibu sekalian, dari para peserta sekalian, supaya kita jangan pernah malu dan jangan pernah takut ya. Bukan latar belakang kita. You are what you think. If you think you can, you can. Kamu seperti apa yang kamu pikir. Kalau kamu pikir bisa, pasti bisa. Ya. Kita belajar juga dari Muhammad Ali, petinju legendaris. Meskipun dia kecil, ya, dia selalu bisa, ya, namanya juara dunia. Karena apa? Dia ya bersandar, ya, pada Allah, ya. Maka dia namanya menjadi Muhammad Ali. Nah, ini kisah-kisah bukan hanya di Indonesia, di dunia, tapi khususnya tadi Mas Ruri ya versus di Olympians, karena dia bisa menjadi juara dunia. Kemarin saya lihat juga ada anak-anak juara karate, juara pencak silat. Nah, ini yang paling penting yang mau saya sampaikan. Ya, segala sesuatu tidak terjadi begitu saja. Perlu proses belajar. Misalnya Idris Sarfi. Waktu kecil dia tanya, kamu pengen menjadi pemain biola yang benar atau tidak? Kalau benar, setiap pagi kamu harus belajar 1 jam atau 2 jam. Setiap malam 1 jam, 2 jam. Setiap hari. Karena setiap hari, maka dengan sendirinya ya menjadi ahli. Experts come from expertise. Seorang yang ahli itu ya datang dari apa? Dari latihan-latihan. Ya. Sama Muhammad Sohri itu menjadi juara lari karena dulu dia orang nggak punya, bahkan beli sepatu aja nggak bisa. Jadi karena rumahnya dekat pantai, jam 5 pagi dia sudah bangun, ya 1 kilo dari rumahnya atau 5 kilo dia ke pantai lari setiap pagi sebelum dia sekolah. Pulang sekolah ya jam 4, 5 sampai mungkin jam 6 lari juga. Nah, karena biasa lari berat di pasir di pantai, maka dia waktu ikut lomba-lomba antar sekolahannya menang, lalu di provinsi menang, akhirnya di Indonesia menang. Akhirnya kemarin kan di mana ya, Spanyol ya dia. Saking hanya untuk uji coba ya, nggak nyangka bahwa dia bisa mengalahkan pelari yang tinggi besar dari Amerika, bahkan menjadi juara 1. Lalu akhirnya nyari-nyari mana nggak bawa bendera Indonesia. Untung ada peserta dari Polandia, lalu minjam bendera Polandia. Akhirnya dia foto sampai memastikan, jangan kebalik putih merah ya. Merahnya harus di atas, merah putih. Nah, ini kan luar biasa. Ya. Jadi banyak contoh dari anak-anak Indonesia yang sukses. Nah, ini terutama di bidang bulu tangkis juga sampai sekarang ya. Kemarin ganda putra kita ya yang menjadi juara juga di Olimpiade yang All England ya biasanya yang itu. Nah, ini membangkitkan bahwa jangan sampai kita orang-orang Indonesia itu kalah di ajang internasional. Ya, kita berusaha yang sebaik-baik dan berserah pada Tuhan. Tuhan akan merestui kita. Do the best and may God do the rest. Kerjakan yang terbaik semampu kita dan Tuhan akan menyempurnakan. Attitude is everything. Sikap, latihan, mental
itu adalah segalanya. Tetapi kalau orang mampu, prayer change everything. Doa bisa mengubah segalanya. Karena di dalam doa ada antusias, and di dalam theos. Kalau spirit Tuhan ada di dalam diri kita, siapa berani melawan? Salam Danang, datang untuk menang. Terima kasih Mas Dewo. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau Mas Dewo. Silakan. Ya, luar biasa ini inspirasi dari Mas Dadang ya terkait dengan Mas Ruri ya yang menjuarai, yang menjadi mendapat gelar master ya di kejuaraan catur. Oke, untuk Anda sahabat pembelajar yang join, silakan untuk menulis pertanyaan Anda atau sharing Anda di chat room atau bisa buka mic sekaligus kalau bersedia buka kamera. Saya persilakan, dan ini sudah ada yang masuk satu dari Mas Ardian nih, Mas Danang. Saya bacakan ya. Selamat siang Pak Danang, keren sekali Pak kisahnya Mas Ruri. Saya ingin bertanya, tanpa mengesampingkan usaha besar dan latihannya, apakah ada faktor keberuntungan Pak yang membuat Mas Ruri menjadi juara catur di Yunani? Atau memang Mas Ruri sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi juara, sehingga hal yang bisa dibilang mustahil dapat terwujud dan menjadi kisah yang inspiratif? Nah, saya setuju yang belakang itu. Tidak ada hal yang kebetulan. Ya kalau ada istilah ya rezeki, takdir, masa depan, ya hidup mati ditentukan Tuhan. Ya memang Tuhan yang berkenan meridhoi. Ya. Tetapi manusia harus berusaha. Kalau dikasih bakat, talenta, ya potensi kita nggak kembangkan, ya kita akan mati. Akhirnya kita harus berlatih. Sama, kalau kita mau makan, kita hanya minta Tuhan, tolong Tuhan kasih aku makan. Dengan berdoa saja tidak cukup. Ada hal dua, yaitu apa? Berusaha. Maka saya lebih setuju bahwa Tuhan yang sudah mengatur kita. Ada pepatah ya yang mengatakan bahwa obah mamah, itu bahasa Jawa. Kalau orang yang mau bergerak, yang mau berusaha, yang mendapatkan. Atau secara umum ya, yang namanya Allah akan mengubah nasib orang yang mau mengubah nasib. Coba tadi kita lihat prosesnya ya Mas Dewa. Yeah. Dia pengen roti, tapi dikasih sarana. Ayo kamu harus menang catur dulu, nanti kita kasih roti. Kalau dia males, ya mungkin nggak akan dapat roti, nggak akan jadi juara catur loh Mas. Yeah. Artinya apa? Tetap ada usaha, effort. Ya udah, ayo. Meskipun mungkin terpaksa atau tidak, tetap. Nah, tapi ini bisa dilihat bahwa Tuhan ngasih jalan. Nah, kita hanya respon jawaban kita ini mau nggak? Ini ada kisah yang konkret. Ini kan lagi banjir, Mas. Yeah. Karena ada orang banjir sampai banjir tingginya, saking tingginya, dia sampai ke atap rumah, Mas. Pada waktu masih rendah, ada orang datang menolong. Ayo, kamu datang, ayo. Pakai tali ini, kamu ikut tali ini nanti. Kayak kemarin yang ada di Pondok Gede ya, itu dikasih tali supaya orang ikutin tali itu sambil ditarik, selamat. Enggak, saya minta tolong Tuhan manggil saya. Tuhan bantu saya. Lalu akhirnya kan udah cukup tinggi Mas, ada perahu karet. Ditawarin, ayo nanti kamu tenggelam loh, ini makin tinggi terus, rumah ini tenggelam. Tapi dia nggak mau, saya nunggu pertolongan Tuhan. Akhirnya dia nggak mau juga. Sudah itu Mas, udah hampir di puncaknya ada helikopter ngasih tali. Ayo kamu naik, ini nanti kamu akan tenggelam. Tidak. Lalu ceritanya orang ini meninggal. Setelah ketemu Tuhan dia bertanya, Tuhan gimana sih Tuhan, kejam katanya baik murah. Kenapa sih Tuhan tidak menolong saya? Lalu Tuhan menjawab, aku sudah menolong kamu berkali-kali tetapi kamu tidak mentaati. Loh, Tuhan itu nggak nolong langsung. Kalau Tuhan yang langsung datang, maha besar, maha agung, ya Al-Akbar, ya. Ya seperti Musa aja di Gunung Sinai, hanya lihat apinya, wah terbakar. Nah kalau kemuliaan itu datang betul, ya mungkin kita nggak tahan malah. Nah Tuhan datang lewat mana? Lewat orang tadi yang ngasih tali, lewat orang yang mau perahu karet, lewat orang yang pakai helikopter. Nah Tuhan bisa berkarya lewat teman-teman, lewat sesama kita manusia. Nah ini contohnya. Tapi tadi disampaikan pertanyaan yang bagus Mas Adrian tadi ya. Memang betul, itu kehendak Allah, kehendak Tuhan. Tetapi itu karena jawaban kita. Nah, ini kenapa saya sering menjadi juara satu dibandingkan teman-teman saya. Teman saya itu pinter-pinter, Mas.
Ya, Ya. waktu lagi tes masuk ujian nilainya A dan seterusnya. Tetapi kenapa pada waktu misalnya waktu saya S2, saya juara 1, ngalahkan banyak teman. Karena dia meremehkan, alah kecil, gampang. Sehingga ngerjakan cepet-cepet, selesai. Saya waktu 2 jam kalau belum sampai selesai, tak ulang-ulangi, Mas. Ya akhirnya semua nilai saya hampir A. Jadi karena apa? Karena saya merasa bodoh. Nah ini pertanyaan yang bagus, tapi untuk pelajaran kita semua. Jadi ada 2, ya. Satu usaha manusia, ya respon kita. Yang satu memang Tuhan berkenan kalau Tuhan mengubah nasib orang yang mau mengubah nasibnya. Begitu Mas, luar biasa. Terima kasih pertanyaan yang bagus. Oke, terima kasih Mas Ardian ya. Pertanyaan yang bagus juga ya. Artinya kan Ya, kalau pepatah atau ora et labora itu juga diberlaku kan bahwa ya, ada proses usaha dan doa ya. ya, Iya. Oke. Saya tertarik dengan Mas yang tadi adalah respon kita ya. Tuhan ya, sudah menggariskan seluruh hidup umat manusia di kehidupan ini ya, dan kita juga harus merespon dengan sikap kita yang baik untuk mencapai keberhasilan kita di dunia ini ya. ya. Oke. Terima kasih Mas Ardian. Untuk Anda sahabat pembelajar, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi sambil menunggu Mas. Ini kan seringkali kita merasa tidak mampu ya Mas dalam menghadapi semua tantangan, apalagi di masa Ya, sulit saat ini ya. Nah, ya. dengan kisah yang disampaikan Mas Danang terkait kisahnya Mas Ruri dan lain-lain tadi, apa yang penting kita lakukan bangun dalam diri kita hingga kita bisa melewati tantangan-tantangan itu Mas? Yaitu bahwa semua orang itu punya kecerdasan dari Howard Gardner. Kita kembangkan apa yang sesuai dengan kemampuan, apa yang sesuai dengan passion, bakat, talenta kita. Maka saya bilang kalau Mas Ruri tadi mungkin dalam catur, yaitu kecerdasan spasial, matematikal, jadi bisa multiple, bukan satu aja. Ya sama, petani sekarang ini bisa sukses karena memang sekarang orang butuh makan, Mas. Maka ini agriculture, pertanian ini maju. Makan, Mas, orang semua butuh makan di rumah ya. Lalu yang kedua kesehatan, ini maju. Nah ini maka mesti dikembangkan sesuai bakat kemampuan kita dan juga lingkungan yang tadi Mas Dewa tanyakan itu pertanyaan yang bagus. Nah saya bisa seperti ini Mas, kalau saya nggak merendah belajar sama keponakan saya nggak muncul di sini Mas. Ini full, besok ada, Senin ada, Kamis ada. Jadi itu saya ya bersyukur. Besok Surabaya yang minta, ya teman-teman itu. Lalu nanti Jogja juga minta dosen-dosen. Dan saya senang dengan berbagi seperti ini, luar biasa. Itu Mas Dewa. Jadi kita lihat sesuai dengan bakat kemampuan kita. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai, pasti akan senang. Kalau Mas Dewa suka sepak bola, nggak usah disuruh pun selalu nyari waktu untuk sepak bola. Nah itu pasti akan berhasil gitu loh. Anak-anak kita juga gitu. Apa kita lihat, senangnya apa, kita ikuti saja. Itu Mas Dewa. Ya. Jadi intinya kita bisa mengembangkan atau melihat dulu potensi kita dan mengembangkannya dalam untuk menjadi bekal ya Mas ya. Ya. Oke. Nah, potensi itu kan tadi Mas Danang juga menceritakan bahwa harus ada proses belajar ya, karena Mas Ruri ini juga pasti juga nggak langsung sukses dalam bercatur ya. Tapi ada proses belajar. Nah, tadi kan juga sempat bagaimana sih kita harus proses belajar harus setiap hari dan bahkan tadi Mas Danang sampaikan juga seperti itu. Nah, kadang-kadang ini kan sebagian dari kita tuh kadang-kadang suka, misalnya nih saya suka olahraga, tapi kalau mau olahraga atau jalan kaki atau apa itu males gitu ya. Ada kata males lah gitu. Nah, proses belajar nih, kalau tadi kan judulnya Mas Ruri PS di Olimpian, ini proses belajar PS males nih gimana Mas? Ya ini, sebetulnya yang buat rangsangan-rangsangan kita itu bisa lingkungan kita. Kalau kisah Mas Ruri, tahu nggak Mas? Ini jadi dia itu kan ada cewek, ya kan namanya anak-anak kan suka gitu kan. Jadi kalau pulang si cewek ini kan selalu dijemput naik becak dan seterusnya. Mas Ruri ini karena orang nggak punya, kalau pulang lari Mas. Makanya begitu sudah sampai rumahnya, terus kadang main ke tempat ceweknya gitu kan. Aduh kok kamu cepet sekali? Ya kan naik becak sama jalan kan mesti cepet yang naik becak dong Mas. Tapi kenapa bisa hampir barengan? Pasti dia lari, tapi jangan sampai nyelip becaknya kan ketahuan kalau dia lari. Gitu. Nah, akhirnya itu bisa memotivasi. Lalu akhirnya dia bisa beli sepatu karena udah menjadi juara. Nah, dalam film kan difilmkan kalau nggak salah itu ya. Itu akhirnya kan itu cewek itu juga muncul Mas. Malu-malu kalau yang dulu si Mas Ruri yang malu-malu, nah sekarang ceweknya yang malu-malu karena
sekarang udah menjadi lebih sukses gitu loh. Nah itu Iya. misalnya seperti itu kisah si itu ya, kisah si Muhammad Zohri ya. Ya itu artinya pasti ada yang maju. Pemacu dia yaitu tadi bisa mengalahkan orang sekeluarganya, bisa mengalahkan kakaknya, tukang-tukang bajai dan seterusnya. Itu jadi kita memang harus memaksa. Kayak Idris Sardi menjadi almarhum itu menjadi itu dia cerita saya dengarkan ya. Itu ya sebetulnya kayak dipaksa. Tapi ya istilah berakit-rakit dahulu berenang-renang ke tepian itu betul. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Semua petinju juga gitu, Mas. Sampai kadang berdarah-darah. Jadi memang kita harus berani untuk seperti itu. Istilahnya itu lebih baik muda kamu susah, nanti tua kamu bahagia. Begitu Mas Dewa. Ya. Oke, terima kasih Mas Danang. Jadi penting kita untuk memotivasi diri ya, Iya, untuk biar kita sukses. Baik, ini Mas Ardian masuk lagi di chat. ya. Terima kasih Pak Danang. Saya ingin bertanya lagi Pak, bagaimana jika kita berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tapi ternyata Tuhan tidak memberikan hal yang kita inginkan tersebut? Bagaimana kita bisa berdamai dengan hal itu Pak? Nah, sekarang kita memang harus berdoa bahwa semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh yang konkret saya ya misalnya, saya waktu ditawarin menjadi dosen di Universitas Indonesia public speaking, wah saya senang ya. Wah itu di tempat yang bagus ya. Dibandingkan saya misalnya sekarang jadi kepala sekolah di Pinang Ranti ini. Sekolah yang baru ya, harus mulai baru, harus berusaha gitu. Tetapi selagi ada panggilan itu, kok ini yang lebih dulu. Nah, saya selalu lebih baik satu burung di tangan daripada dua burung di awan-awan. Ya saya tangkap. Ya sudahlah, saya menjadi kepala sekolah. Akhirnya saya masuk menjadi kepala sekolah. Jadi, kita harus di keheningan, berdoa, mendengarkan suara Tuhan, bukan suara kita. Bisa saja, ya ini contoh konkret, Julio Iglesias. Dulu pengen menjadi sepak bola itu, Mas Ardian. Tapi yang terjadi, dia waktu terjatuh kakinya patah, Mas. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya dia menjadi penyanyi terkenal loh. Siapa yang nggak terkenal Julio Iglesias? Mas Dewa juga suka kan lagu-lagunya yang Suka. mendayu-dayu, Musiknya menghanyutkan. romantis. Pernah Nah, lihat konsernya saya Mas? itu dia. Mas Dewa itu keliling mancanegara juga. Jadi artinya kan nggak bisa maksain dia main sepak bola. Kalau akhirnya Tuhan mengendakin dia, nah ikuti apa yang Tuhan ini Tuhan mau. Ya udah seperti itu. Ya contohnya seperti kakak saya ini ya sekarang ya menjadi kepala sekolah ini. Dulu saya nggak kepikir itu. Tapi ya bagi saya panggilan. Tapi yang penting bahwa saya mengikuti proses itu dengan senang apapun saya lakukan. Waktu menjadi guru saya lakukan dengan baik, saya senang-senang. Tapi akhirnya apa? Untuk menjadi kepala sekolah pun nggak gampang. Harus punya pengalaman mengajar 10 tahun. Saya 12 tahun. Harus punya sarjana pendidikan. Saya sarjana pendidikan. Kalau menjadi pimpinannya paling nggak S2. Saya S2. Jadi ini nggak kebetulan. Ini semua kita harus siapkan. Kadang-kadang yang nggak penting kita siapkan. Contoh, sebelum saya dapat beasiswa S2, saya itu nggak tahu ada apa TOEFL, GMAT, saya ambil semua. Ternyata itu ujian-ujian itu persis ujian masuk S2 itu ujiannya pakai model-model TOEFL, GMAT itu. Coba kalau saya nggak belajar, pasti nggak diterima. Jadi ikutin proses, ikutin kata hati itu Tuhan, jangan kata kita. Karena kadang-kadang beda antara yang kita mau dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau ikuti kehendak Tuhan seperti saya ini, wah seneng aja, bahagia saja. Ya, sudah pensiun banyak yang saya kerjakan. Termasuk Taruna Siaga Bencana, menolong orang banjir, gempa dan seterusnya. Gitu ya Mas Ardian. Jadi tolong itu dilihat betul apakah itu kehendak kita sendiri atau sebenarnya kehendak Tuhan. Karena kadang-kadang Tuhan akan ngasih yang lebih baik dari apa yang kita harapkan. Dan kalau kita sungguh-sungguh melakukan apa yang kita lakukan, maka hasilnya akan 10 kali lipat. To be 10x. Betul itu, saya ngalamin. Kayak jadi penulis buku itu saya juga bilang sama Ayu, tadinya ngapain? Tapi sekarang kalau saya hitung, saya kumpulin, sudah 10 buku mengantre. Bisa itu. Yang tadinya nggak pikir loh itu. Tapi ikutin aja. Makasih. Oke, terima kasih untuk Mas Ardian. Semoga terjawab. Saya tertarik dengan Tuhan memberikan lebih dari hasil yang kita harapkan.
memberikan hasil lebih dari yang kita harapkan ya. Mas Dewa, nanti kalau boleh nyatat Mas Adian ini ya, tolong kasih alamat alamat rumah atau alamat lengkapnya. Nanti saya kasih buku saya sebagai jam mengenal saya dan belajar dari buku saya. Di situ ada lengkap. Oke, Ya, siap. ya nanti kasih. Atau tulis saja di Instagram saya, Danang_Priyadi27. Oke, silahkan Mas Ardian follow Mas Danang dan nanti bisa tulis alamatnya ya. Ya, nanti kalau Oke, saya buku supaya siap. lebih matang lagi. Siap. Oke, jadi semoga terjawab ya Mas Dian. Baik Mas Danang, ini waktu kita di Ya, penghujung. Mungkin ada closing statement yang luar biasa dengan terkait tema kita siang hari ini Mas Danang. ya. Jadi kita harus ya melihat kemampuan kita sendiri sesuai dengan yang Tuhan berikan. Apa bakat kita? Ya kalau saya misalnya suka menulis, suka ngomong, berbagi ilmu, itu menyenangkan sekali. Ternyata semakin banyak orang meminta bantuan saya berbagi ilmu di sini, saya semakin puas. Apalagi banyak orang yang jadi sukses karena saya, misalnya jadi penulis, ya, lalu menjadi pembicara. Nah ini senang. Jadi coba kita mencari bakat kita yang sebaik-baiknya supaya kita juga bisa mengembangkan orang lain, ya, itu berkembang semaksimal mungkin sesuai dengan bidang yang dia mau. Ya kayak saya nemuin nanti Mas Andreas Kennedy, nanti tanggal 11 berarti tambah 7, tanggal 18 ya, kita ketemu. Dia bisa nulis buku The Diamond Within You, itu salah satunya karena termotivasi oleh semangat saya. Ya, jadi ini bagus sekali tulisannya itu. Mas Welly, terima kasih dari Lombok. Never give up. Ya, jadi jangan menyerah. Ya, do the best and make God do the rest. Ya, kerjakan yang sebaik mungkin dan Tuhan akan menyempurnakan. Kalau kita kurang mampu, ya itu prayer change everything. Jangan mengandalkan diri sendiri, antroposentris, tapi andalkan Tuhan. Do the best and make God do the rest. Kerjakan yang terbaik, Tuhan akan menyempurnakan. Terima kasih. Salam Danang, datang untuk menang. Terima kasih Mas Danang. Terima kasih juga untuk Mas Ardian Dio, juga Jessica, ini keren Pak Danang. Kemudian juga Mas Welly, Gramedia Lombok, Never Give Up, dan Keep Learning. Thanks Mas Danang. Oke, terima kasih untuk sahabat pembelajar juga yang sudah join siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Danang. Kita minggu depan libur dan ketemunya tanggal 18 Maret 2021 ya. Oke, terima kasih. Salam sukses luar biasa. Stay healthy. Salam sehat dan bahagia selalu.